Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang judulnya cukup kontroversial, berbeda 180 derajat dari pemahaman umum yang selama ini dimasukkan ke dalam pikiran kita, didoktrinkan ke dalam pikiran kita, bahkan sejak kita dari kecil. Judul video kali ini adalah hemat pangkal miskin. Ya, hemat pangkal miskin. Ketika saya mengucapkan judul dari video kita hari ini, hemat pangkal miskin, mungkin sebagian besar dari Anda akan merasa, woi, ngawur aja lo, hemat kok pangkal miskin. Dari kecil lo kita sudah dikasih tahu hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Masuk ke dalam pikiran sadar kita, turun ke dalam pikiran bawah sadar kita, mengendap menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita bahwa hemat pangkal kaya. Padahal saya saat ini mengatakan dengan tegas bahwa hemat pangkal miskin. Ya, hemat pangkal miskin. Gak percaya? Oke, kita bahas. Ada berapa banyak dari Anda yang bekerja sebagai karyawan, setiap bulan menerima gaji, lalu Anda coba menerapkan sugesti atau kata-kata atau peribahasa, apakah sebutannya, yang selama ini ditanamkan, hemat pangkal kaya. Katakan Anda gajian satu bulan 3 juta rupiah. 3 juta rupiah lalu Anda hemat-hemat, oh bayar listrik 100 ribu, hemat-hemat lah, jangan pakai banyak listrik lah di rumah. Lalu apa ya, bayar air diirit-irit lah 50 ribu aja. Untuk makan diirit-irit lah, cukup lauknya tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe terong, tahu tempe terong, tahu tempe terong, begitu aja. Dihemat-hemat, lumayan bisa tabung 1.500.000. Apakah ada dari Anda yang seperti itu? Coba dihitung berapa kekayaan Anda sekarang. Kalau Anda memang sejak berapa tahun yang lalu sudah mempraktekkan hal itu, berapa kekayaan? Apakah Anda sudah menjadi seorang miliarder, menjadi seorang triliuner dengan menjalankan cara seperti itu, hemat pangkal kaya? Saya nggak bisa mendengar jawaban Anda, tapi saya yakin kebanyakan dari Anda jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Kita coba kupas dari sisi yang lain. Begini ya, orang-orang kaya kalau mau menerapkan kata-kata hemat pangkal kaya, sebenarnya nggak perlu buka usaha, nggak perlu buka pabrik, nggak perlu buka perusahaan. Katakanlah seorang kaya raya berusia 50 tahun saat ini. Usia harapan hidupnya berapa? Katakan 100 tahun gitu ya. Berarti dia akan hidup 50 tahun ke depan. Nah, katakan kebutuhan sehari-harinya dalam 1 tahun itu 1 miliar. Berarti kalau orang kaya ini punya uang 50 miliar atau lebih di tabungannya, maka sebenarnya orang kaya raya ini nggak perlu buka usaha, nggak perlu buka pabrik, nggak perlu buka apa-apa, masukkan duitnya ke deposito di bank, lalu makan tidur aja sampai 50 tahun, maka akan cukup memenuhi kebutuhannya. Tapi Anda lihat, kalau dia berhemat-hemat seperti itu, apakah akan jadi kaya? Enggak. Justru banyak orang kaya raya malah mengeluarkan uangnya, malah menjadi kaya. Mereka nggak berhemat-hemat karena hemat pangkal miskin. Mereka malah mengeluarkan uangnya, buka pabrik, ngurus perizinan, uang masuk ke pemerintah, pemerintah bisa membayar PNS, beli mesin pabrik ke pabrik yang lain dapat duit dari dia, bisa mempekerjakan karyawan-karyawannya, lalu dia meng-hire karyawan untuk menjalankan perusahaannya. Karyawannya setiap bulan mendapatkan gaji, anak istrinya bisa makan. Itu kan pemborosan sekali, pemborosan. Tapi Anda lihat apa yang terjadi pada orang kaya tersebut. Menjadi semakin kaya raya.
Karena hemat itu pangkal miskin, maka boros itu pangkal kaya. Nah, kalau sampai di sini Anda masih mikir, ya betul juga sih, tapi kayaknya kok ngawur omonganmu. Nah, teori hemat pangkal miskin, boros pangkal kaya ini ternyata didukung oleh keilmuan fisika kuantum. Ya, fisika kuantum untuk memberdayakan diri sendiri. Saya sering mengulangi kata-kata ini dalam video bahwa dalam fisika kuantum salah satu term atau aturannya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apa yang aku lakukan terhadap kamu adalah aku melakukannya terhadap diriku sendiri. Suatu waktu nanti akan berbalik arah kepada diriku sendiri. Karena sejatinya kita adalah satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, ketika seorang pengusaha dia dengan loyalnya beli mesin pabrik, membayar karyawannya, sebenarnya dia sedang loyal kepada dirinya sendiri. Gak heran ketika dia boros seperti itu, maka akan banyak rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak diduga-duga hadir ke dalam hidupnya. Nah, kalau cerita yang pertama tadi, seorang karyawan gaji 3 juta berhemat-hemat sekian, pada akhirnya ya dia cuma dapat sisa duitnya aja, gak ada rezeki-rezeki dari luar. Karena dia juga pelit terhadap dirinya sendiri dalam tubuh yang lain di ranah fisika kuantum. Makanya ketika saya belajar ilmu fisika kuantum untuk memberdayakan diri sendiri, kayak terbolak-balik ya keyakinan-keyakinan dalam diri saya yang ditanamkan sejak kecil. Hemat itu pangkal kaya, ayo nabung, ayo nabung, ayo nabung. Padahal hemat itu pangkal miskin. Contohnya, saat ini kejadian pandemi virus saat ini merebak di mana-mana di seluruh Indonesia. Orang-orang ramai-ramai menghemat uangnya, berhemat-hemat. Aduh, tabungan sisa segini, ya udahlah dipakai untuk beli makanan aja lah. Nggak usah beli ini, nggak usah beli itu, nggak usah beli ini, nggak usah beli itu. Uangnya itu dipegang erat-erat sendiri di rumah. Apa yang terjadi? Yes, resesi ekonomi, perlambatan ekonomi. Bahkan kalau di tingkat yang ekstrim, semua orang menahan uangnya di genggaman tangannya sendiri, maka ekonomi akan kolaps. Ya, uang nggak berputar. Seperti itu ngeri. Makanya saya katakan hemat pangkal miskin, boros pangkal kaya. Seperti itu. Oke? Sampai di sini ya penyampaian materi saya, hemat pangkal miskin. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bukan berarti saya bilang hemat pangkal miskin lalu Anda langsung memboros-boroskan, menghambur-hamburkan uang Anda untuk tujuan yang gak jelas. Bukan begitu. Tentu saja boros mengeluarkan uang tentu saja harus dalam koridor yang tepat, dalam arah yang tepat. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga topik video kali ini bisa mengacak-acak mindset Anda, pikiran Anda. Hemat pangkal miskin, boros pangkal kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.